Saya orang NU dan mengikuti perkembangan terakhir seputar isu yang terkait dengan organisasi ini. Kita tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi ya. Saya membuat video ini semata-mata sebagai bagian dari edukasi untuk sebagian orang di luar sana yang kadang-kadang memanfaatkan momen seperti ini untuk memperkeruh suasana. Kita ini santri tumbuh dalam tradisi kepesantrenan, salah satu adab, etika, dan tuntunan yang diajarkan oleh para guru-guru kami sejauh menyangkut para kiai yang memang mereka punya dedikasi dan keilmuan jauh di atas kita. Kalau saya lebih memilih untuk berbaik sangka kepada semuanya. Mungkin saja ada pihak yang bersalah, ada pihak yang benar, tapi kan di zaman sekarang kita nggak bisa tahu 100%. Yang kita tahu itu kan hanya di permukaan saja. Saya secara pribadi merasa nyaman dengan hidup seperti ini ketika ada kontroversi yang melibatkan perselisihan pendapat para alim ulama, para kiai. Baik ketika saya dulu di Mesir maupun ketika saya pulang ke tanah air, saya lebih nyaman dengan sudut pandang semacam ini. Yang kita duga salah pun kadang-kadang ada sisi kebenarannya. Cuma sisi kebenaran ini kadang-kadang kita nggak tahu 100%. Dan sekarang kita hidup pada zaman di mana kebohongan itu lebih mudah didapat ketimbang kebenaran. Karena itu kita perlu berhati-hati dalam berkomentar. Sejauh ini saya tidak berkomentar dalam arti memihak pihak yang ini atau memihak pihak yang itu, enggak. Saya tidak punya opini, tapi saya berharap golongan anak-anak muda yang tidak begitu tahu menahu menyangkut persoalan ini tidak perlu berkomentar lebih banyak. Lebih baik kita berbaik sangka kepada semuanya. Kiai yang dikatakan salah, ya kita anggap aja dia punya pertimbangan lain yang mungkin kita nggak tahu dan ada sisi kebenarannya. Begitupun sebaliknya. Nah, ini tentu tidak menafikan keharusan kita mengkritik manakala suatu perbuatan yang ditampilkan atau suatu sikap yang ditampilkan oleh kiai atau ustadz itu terbukti betul-betul menyalahi agama. Kalau sudah menyalahi agama, tindakan kriminal, pelecehan misalnya, mau itu kiai, mau itu ustadz, kalau sudah sampai pada level itu, ya berhak untuk dikritik gitu ya. Nah, tapi poin kita bukan itu. Menyangkut persoalan yang masih remang-remang nih, masih katanya dan katanya, kalau bisa sih kita berbaik sangka kepada semuanya ya. Jangan mudah terhanyut oleh framing media. Saya sering bilang di zaman sekarang itu data bisa benar, tapi tafsiran itu kadang bisa salah. Sudut pandang, penafsiran, framing itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Lain fakta, lain realita gitu loh. Saya beri contoh sederhana ya untuk membedakan kedua hal ini. Ketika Anda melihat misalnya seorang kiai masuk ke dalam sebuah ruangan diskotik. Misalnya, ini sebagai contoh. Bayangan orang kiai ini main perempuan, itu kan yang terlihat, main perempuan. Tapi bagaimana kalau seandainya di balik ruangan yang tidak kita lihat itu, di sana ada orang banyak dan kiai itu datang bukan untuk main perempuan, tapi untuk menasehati yang bersangkutan agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Lihat, data bahwa kiai ini masuk ke diskotik itu fakta gitu loh. Tapi tafsiran orang kan bisa beda. Yang satu bilang, wah ini kiai mau pelacur nih. Yang satu lagi bilang, oh mungkin kiai ini ada maksud lain yang kita nggak tahu. Toh dia nggak sentuhan dengan perempuan itu. Di dalam kan kita nggak tahu. Bisa jadi ada orang-orang, dia tidak berdua-duaan. Kan bisa saja. Itu yang saya maksud. Data itu boleh jadi benar nih. Media ini mengabarkan satu data. Tapi framing itu kita harus hati-hati dalam menilai. Ada Kiai NU yang sempat datang ke Israel, begitu ya. Itu sebagai contoh tuh, itu data, ya kan. Tapi framing, penafsiran orang seperti apa, itu bisa lain. Yang satu menganggap, oh orang NU kok pro Israel sih. Tapi kan kita bisa berbaik sangka. Kalaupun misalnya ada indikator ke sana, kita masih bisa menyangka, oh mungkin dia punya maksud lain. Kalaupun dia salah, tapi maksudnya bagus gitu loh. Kan lebih enak tuh kayak begitu. Sehingga kita tidak terjebak dalam komentar-komentar negatif.
terhadap berita yang belum sepenuhnya benar. Ya datanya benar, tapi kan kalau sudah ditafsirkan kan bisa beda. Nah, ternyata dapat kita pernyataan dari yang bersangkutan, ternyata dia datang ke sana itu jauh sebelum muktamar. Jadi sebelum muktamar ada memang dia sudah ke sana dan maksudnya pun bukan untuk membela Israel, tapi justru untuk berpihak kepada warga Palestina. Nah, ini sebagai contoh saudara-saudara, boleh jadi berita itu, data yang dirujuk itu memang benar demikian, tapi kadang-kadang media massa sekarang itu punya kepentingannya sendiri-sendiri. Ada orang yang suka memecah belah. Nah, kita tuh jangan sampai terjebak dalam framing-framing yang memecah belah itu. Ya, namanya kiai gitu ya, itu sebagai bentuk kerendahan hatian kita. Namanya kiai mungkin lebih tahu ketimbang kita, atau dia tidak secara terus terang mendukung gitu kan. Mungkin ada kesalahan-kesalahannya yang dimaksudkan dengan niatan yang baik, mungkin keliru. Tidak ada orang yang maksum dari dosa. Kiai yang menegur juga punya pertimbangan. Yang dibilang ingin memecat begitu, katakan begitu bahasanya, atau meminta untuk mengundurkan diri juga punya pertimbangan. Jadi masing-masing itu kita anggap aja mereka sedang berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada Nahdlatul Ulama. Mereka adalah kiai-kiai yang punya kapasitas gitu ya. Itu sikap saya pribadi dan sepertinya kalau kita menganut sudut pandang semacam ini, cara berpikir kita bisa lebih damai dan sejuk. Tanpa harus mencari, mengorek-ngorek kesalahan yang ini, kesalahan yang itu. Kita doakan saja mudah-mudahan para kiai itu dibimbing oleh Allah untuk mencari solusi yang terbaik, untuk organisasi yang sudah berperan besar dalam kehidupan berbangsa kita. Nahdlatul Ulama itu gak bisa diingkari jejak dan kontribusi positifnya. Pasti di setiap organisasi itu ada dinamika ya, ada perbedaan pendapat. Kita jangan bicara orang zaman sekarang. Di zaman Nabi sekalipun, jadi ini kita bisa bayangkan, orang-orang pilihan seperti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda pendapat, bahkan perbedaan itu kadang-kadang begitu sengitnya, bahkan sampai-sampai menimbulkan konflik, begitu ya, bahkan terjadi perang saudara. Tapi kan kita diminta untuk berbaik sangka ya, masing-masing mereka itu berupaya untuk berijtihad. Nah, bahasa agamanya berijtihad. Mungkin ijtihad mereka itu mengantarkan mereka pada sikap yang salah, tapi selama ada ketulusan niat, selama ada itikad yang baik, kita berharap mudah-mudahan kesalahan mereka pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup pada zaman di mana orang tuh mudah berburuk sangka ketimbang berbaik sangka. Nah, sepertinya kita perlu menghidupkan sudut pandang di mana kita itu berupaya untuk mencari kemungkinan baik di balik kesalahan-kesalahan yang kita lihat. Kalau kita melihat kiai atau ustadz melakukan suatu perbuatan yang masih multitafsir, bisa dimaknai begini, bisa dimaknai baik begitu. Lebih baik kita berbaik sangka saja. Tapi kalau sudah menyangkut pelanggaran, kalau sudah menyangkut eh, penodaan terhadap agama, pelecehan dan semacamnya, baru kita mengkritik. Itu pun mengkritik dengan adab kan, ya dengan siapapun sih sebetulnya mengkritik kan perlu dengan etika. Dengan cara itulah kita mudah-mudahan bisa menjadi bangsa yang religius. Agama tidak hanya menjadi identitas kita, tapi juga betul-betul mengejawantah dalam pola interaksi dan komunikasi sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita doakan para kiai kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari orang-orang yang punya kepentingan buruk. Kita berharap para kiai kita tetap menjadi teladan kita semuanya, dicabut rasa cinta berlebih terhadap dunia, dan ingatlah bahwa mengharapkan kebaikan bagi orang lain itu lebih membuat kita nyaman ketimbang kita memelihara buruk sangka.